Halo semuanya, perkenalkan saya Steven Lee dengan NIM 191401061. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah website yang bernama Teachable Machine. Jadi Teachable Machine ini digunakan untuk membuat sebuah model machine learning dengan cepat dan mudah. Jadi di dalam Teachable Machine ini, yang pertama-tama itu kita akan mengumpulkan contoh-contoh dan kita akan kategorikan contoh-contoh tersebut ke dalam beberapa kelas. Kemudian kita akan mentrain sebuah model dan kemudian dengan model tersebut eh, machine learning ini akan bisa memprediksi apa yang kita inputkan. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan testing untuk mengetes apakah machine learning itu dapat dengan benar mengklasifikasikan contoh-contoh tersebut. Kemudian yang terakhir itu teachable machine ini juga dapat mengekspor model yang sudah kita dapatkan melalui proses sebelumnya. Jadi langsung saja kita mulai di websitenya ini. Yang pertama kita akan mulai dari get started. Jadi di dalam new projectnya ini ada 3 jenis project, ada image project, audio project, dan post project. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan yang image project. Kemudian yang di sini kita pakai yang standar image model. Jadi di dalam tampilan awalnya ini ada 2 kelas. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kita akan memberikan contoh-contoh dan kita klasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Jadi di sini kita mengambil contoh sebuah permainan yaitu batu gunting kertas. Jadi di dalam permainan ini ada batu, ada gunting, dan ada kertas. Jadi di sini kita buat 3 kelas. Jadi kelas pertama itu ada batu, kemudian kelas kedua ada gunting, dan yang kelas ketiga ada kertas. Jadi di dalam website ini untuk memberikan sampel itu ada 2 metode. Yang pertama metode upload, dimana ini kita bisa mengambil dari komputer kita ataupun kita bisa import image dari Google Drive. Tapi di sini kita akan mencoba menggunakan yang webcam. Jadi di sini webcam ini terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan hold to record, yang mana berarti untuk mengambil sampelnya kita akan menekan tombolnya sambil ditahan. Kemudian ada juga metode yang kedua yaitu menggunakan delay, bahwa gambar-gambar tersebut akan diambil setelah 2 detik dan durasi pengambilannya itu adalah 7 detik. Jadi kita akan menggunakan yang ini. Jadi misalnya yang batu. Kemudian selanjutnya kita kasih sampel untuk yang gunting. Kemudian sampel untuk yang kertas. Jadi setelah kita berikan sampel-sampelnya itu, kita akan melakukan training, yaitu training model. Jadi dalam training model ini awalnya itu sudah ada diberikan nilai default, tapi kita juga dapat melakukan perubahan sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini ada 3 parameter. Yang pertama itu epoch, kemudian ada batch size dan learning rate. Jadi ini ada penjelasannya masing-masing dari parameter itu maksudnya apa. Jadi di sini epoch, di sini dikatakan bahwa jika epoch di set menjadi 50, itu berarti model akan melakukan training sebanyak 50 kali. Kemudian untuk batch size ini digunakan untuk melakukan penggabungan set terhadap sampel untuk dalam satu iterasi training. Dan kemudian yang terakhir ada learning rate. Jadi di sini kita akan menggunakan yang default sudah disediakan. Jadi di sini akan kita lakukan training model. Jadi selama training model ini kita tidak boleh mengganti tab.
Karena kalau kita meninggalkan tab yang disable machine ini, trainingnya ini akan terpause, tidak akan dilanjutkan. Jadi kita tetap berada di halaman disable machine ini untuk menyelesaikan training terhadap modelnya. Jadi setelah proses trainingnya itu selesai, kita dapat langsung melakukan testing, melakukan pengujian terhadap model yang sudah dihasilkan tadi, apakah dapat memprediksi inputan dengan benar atau tidak. Kita coba yang pertama batu, dia akan memprediksi inputannya itu adalah batu, berarti benar. Kemudian ada gunting, prediksinya juga benar. Kemudian ada letas, dia juga dapat memprediksinya dengan benar. Jadi selanjutnya itu modelnya ini kita juga dapat melakukan export. Jadi di sini ada beberapa pilihan, TensorFlow.js, TensorFlow, dan TensorFlow Lite. Kemudian di sini kita dapat upload ke sebuah link ataupun melakukan download ke dalam komputer kita. Jadi sekian penjelasan mengenai website Teachable Machine, yaitu website yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah machine learning dengan cepat dan mudah. Sekian dan terima kasih.